wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai bersama jajarannya yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Binjai Selatan beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Binjai Selatan. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah se-Binjai Selatan, serta anak-anak kami Orkom Pemuda PMM, ibu-ibu dari Perwiritan dan Bongkaro yang juga telah hadir bersama kita pada hari ini, dan hadirin jemaah pengajian, warga dan simpatisan Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Pertama sekali, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kiranya kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan acara yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu pengajian cabang Muhammadiyah Binjai Selatan sekaligus peresmian ranting Muhammadiyah Simpang Sukarame. Kita mengetahui ini salah satu ranting yang persis di tengah di pinggir jalan, dan jalan ini sudah hidup Binjai Tanah Karo, Kabanjari dan sekitarnya. Jadi ini termasuk jalan penghubung. Mudah-mudahan pengurus yang baru yang akan datang ini mungkin dapat membuat amal-amal usaha yang lain yang bisa berkembang ataupun bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk meningkatkan perserikatan Muhammadiyah di Simpang Sukarame ini. Mungkin itulah beberapa yang mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai nomor 001 Kep 30B 2021 memperhatikan musyawarah anggota calon Muhammadiyah Ranting Simpang Sukarame tanggal 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 26 Desember 2020 Miladiyah. 2. Surat Rekomendasi Pimpinan Cabang Binjai Selatan nomor 0140D 2021 tentang pendirian Muhammadiyah Ranting Simpang Sukaramai, dan seterusnya menimbang, mengingat berdasarkan keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah 6 Januari 2021 Miladiyah memutuskan terhitung mulai tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah 10 Januari 2021 Miladiyah menetapkan dan mengesahkan berdirinya Muhammadiyah Ranting Simpang Sukaramai yang luas lingkungannya meliputi Tanjung Karo, lingkungan Simpang Sukaramai, Laut Jalong, Desa Parit Bindu, Desa Simpang Kutabuluh, dan Desa Rumah Galuh. Innal hamdalillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pimpinan daerah yang pada pagi menjelang siang hari ini sangat banyak yang hadir, wakil sekretaris, wakil ketua pada hadir semua, pimpinan cabang Binjai Selatan juga banyak hadir, ketua cabang Binjai Utara juga hadir, kemudian Aisyah daerah juga ada, Aisyah cabang, kemudian seluruh pimpinan ranting se-Binjai Selatan, bahkan ranting Jatinegara pun hadir, Pak Asri, dan seluruh ranting-ranting Aisyah, Orko Mandi Orko hadir, IMM, Pemuda Muhammadiyah, kemudian MA juga hadir, dan ada yang disebut perwiritan Tanjung Karu juga hadir di dalam acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dari seluruh hadirin hadirat yang maaf mungkin tak dapat sebutkan satu persatu, saya sangat terharu baru kali ini menyaksikan pembaikan dalam jumlah yang banyak. Tadi kalau hadir semua mungkin ada sekitar 40 orang barangkali. Baru kali ini menghadiri pembaikan dalam jumlah yang banyak, sekaligus pendirian ranting baru. Jadi bukan pemekaran, kalau pemekaran itu melalui musyawarah ranting, tapi ini pendirian ranting baru, ranting Simpang Sukaramai. Buju baru Pak Rajab Ginting, akustik situ belum situ Pak Ginting. Ini saya tahu Pak Ginting sebagai motor untuk menggerakkan sehingga di masjid ini berdiri ranting yang baru. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama sebelum lupa saya mengucapkan selamat dulu kepada ranting Muhammadiyah Simpang Sukaramai. Tadi ada beberapa lingkungan tadi di bawah ranting Muhammadiyah Sukaramai ini. Mudah-mudahan Pak Ginting terbentuk dalam waktu dekat PRA-nya, pimpinan ranting Aisyah. Tadi Ibu tadi banyak tadi ya. Ini tugas Pak Ketua yang baru, Pak Darmawan Syah Sinulingga, menjual-jual Pak Sinulingga. Mudah-mudahan Pak Sinulingga dalam waktu tak terlalu lama bisa membentuk, mendorong terbentuknya PRA nanti koordinasi dengan pimpinan cabang Aisyah, kalau perlu pimpinan daerah Aisyah, untuk terbentuk pimpinan ranting Aisyah. Tugas Pak Sinulingga dalam waktu dekat menyusun susunan pimpinan ranting Muhammadiyah Simpang Sukaramai. Bapak ditetapkan oleh SK cabang jadi selaku ketua, selebihnya anggota. Maka di antara anggota itu mesti ada wakil ketua, boleh, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, kali 5 tadi ya. Ini tugas Pak Sinulingga untuk menyusun susunan pimpinan ranting yang baru.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya sengaja berdiri supaya tadi bisa terdapat surat tadi mutar-mutar karena sebagian di dalam. Pesan pertama kepada pimpinan yang baru, ayo kita ikhlas di dalam menjalankan roda organisasi. Ini semua karena keikhlasan. Saya tahu persis gerak pimpinan cabang Muhammadiyah Bidya Selatan. Pak Gultom ini kupingnya sering panas nih. Kalau dibakar-bakar terus. Dulu ingat kali saya, satu-satunya cabang yang belum punya sekolah formal adalah Bidya Selatan, berdiri SD 06. Pak Gultom ini enak nih. Kalau dibakar gini, ditindaklanjutinya. Kemarin kita rapat koordinasi, seluruh pimpinan cabang kita undang. Apa follow up action setelah kita rapat koordinasi? Saya bilang mesti ada action. Ada tidak lanjut. Nabukur sudah ditetapkan sebagai desa binaan, ranting binaan. Alhamdulillah hari ini terwujud, muncul ranting baru, yaitu ranting Muhammadiyah Simpang Sukarame. Mudah-mudahan ramai terus ini Pak Ginting. Dan ini juga peran Pak Juliardi, peran Pak Juliardi yang terus komunikasi dengan ya, ranting yang baru ini. Terima kasih cabang Bidya Selatan yang sudah menindaklanjuti. Selama periode PDM sudah hampir 5 tahun, baru 2 ranting yang terbentuk. Satu ranting tinggi barat, yaitu ranting tinggi barat, ranting 5 mungkur, 5 sude 5 mungkur. Tapi cabangnya belum terbentuk. Satu lagi ranting Simpang Sukarame di bawah cabang Bidya Selatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, di dalam menggerakkan roda persyarikatan, kuncinya harus ikhlas ini. Ikhlas kita untuk menggerakkan persyarikatan ini. Ikhlas itu banyak yang memaknai ikhlas. Takrif ikhlas itu banyak. Ada yang mentarifkan al-ikhlasu at-tauqi an-mulahazatil qalbi. Kita melaksanakan amal ini jauh dari mengharapkan pujian manusia. Itu ikhlas. Pak Sinulingga nanti bersama kawan-kawan dalam menggerakkan persyarikatan ini, ada orang bertanya, berapa sih gaji pimpinan di persyarikatan Muhammadiyah? Baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Banyak orang nanya, berapa sih gajinya? Ke saya pun kawan-kawan ada nanya, berapa gaji pimpinan daerah Muhammadiyah? Saya senyum saja. Dari mulai pimpinan pusat sampai ranting, 1 rupiah, ada 1 rupiah, kadang lagi 1 rupiah di kelas 7 tidak ada, tidak ada. Ini yang perlu ditanamkan kepada kita. Masa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Dalam surah Yunus, Masa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak pernah minta upah dari kamu. Aku tidak pernah minta upah, tidak pernah minta imbalan. Ibu-ibu Aisyah pasti begitu juga. Bapak Muhammadiyah pasti begitu. Tidak pernah minta imbalan, tidak pernah minta upah. In ajriya illa 'ala Allah. Yang diharapkan adalah upah, imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harap. Jadi kita menggerakkan persyarikatan ini, kalau untuk mengharapkan cari nama apalagi perlu dicari. Mengharapkan pujian tidak perlu pujian, apalagi mengharapkan gaji dibalas. Bahkan kita betul-betul mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, bahkan dana
dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan di depan Pak Sekretaris dan terpuji-puji ya. Tapi saya pikir dia adalah orang yang berkantor tiap hari seperti pegawai. Tiap hari datang ke kantor, pulang nanti pada zuhur. Tiap hari berkantor. Jangankan untuk beli minyak mobil, ya. Untuk air minum tidak ada. Kenapa Pak mau? Ini panggilan hati nurani. Tidak berangkat mengembangkan dakwah. Apa saya sedikit Pak ini, tapi nanti kita bicarakan itu. Tadi mau berangkat, tadi agak telat, ada terjadi kecelakaan mobil Pak Sekretaris diserempet oleh becak yang bawa sound system, berat kali sound systemnya. Itu pintu sebelah hancur. Tapi tetap kita berangkat kemari. Mudah-mudahan besok bisa selesai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Muhammadiyah, nanti lihat pasal 4, juga pasal 6 bisa dilihat. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nanti Ibu perwirakan mudah-mudahan mau bergabung kemarin. Nanti Ibu tengok bagaimana gerak dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan agama. Bukan. Kalau di mana-mana orang sudah tidak alergi lagi dengan Muhammadiyah. Tidak alergi lagi. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak biasa kita dengar. Tapi ada satu lagi, yaitu tajdid. Apa tajdid? Tajdid ada dua. Dalam bidang akidah, akidah itu keyakinan ya. Keyakinan. Kita memurnikan keyakinan umat Islam. Umat Islam ini belum tentu keyakinannya benar seluruhnya. Ini persoalan yang fondasi, persoalan yang paling dasar. Akidah harus dimurnikan. Latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Jogja itu diantara karena umat ini sudah banyak yang mempersekutukan Allah, syirik, jauh dari keyakinan. Lalu kita di sini tidak ada lagi yang berbuat syirik, masih banyak. Ini mau kita ajak ibu, kita ajak syirik tetangga. Yuk, ini kita luruskan. Kita murnikan akidah. Saya pikir itu sederhana. Hanya dua yang perlu dijaga. Pertama, keyakinan, akidah, tauhid. Kedua, ibadah salat. Tauhid yang benar, tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, nanti tugas Pak Ginting ini agak berat. Saya juga lama di Tanah Karu Pak Ginting, Tekaku, dari Tanah Karu. 50 tahun setengah. Daerah 3 derajat. Aku dikasih gelar sendiri. Sendiri. Jadi kalau di kalangan orang Karu ada kali subuh, ada anak beru. Satu ketika ada pesta adat, karena dari marga tadi bawa kali subuh, duduk di muka lah. Anak beru kan kepala departemen kecamatan, anak beru dia pula menghidangkan minum bawah. Tahan dalam Jawa. Biasa kau barang-barang ya. Nah, apa jadi kalian gugu? Nanti ini tugas Pak Ginting. Bapak dan ibu perwiritan, tidak perlu takut dengan Persyarikatan Muhammadiyah kena dakwah. Ingin meluruskan akidah umat. Kepercayaan terhadap yang berbau syirik itu banyak di kalangan umat. Enggak hanya di kampung-kampung, di kota banyak. Sebelah rumah saya kemarin bangun rumah barusan naik rangka atap, belum pasang atap. Apa yang naiklah pohon pisang, naik buah pisang, cantik pula. Inilah buah. Naik jatuh, apalagi naik padi, digantungkan di atas.
Ini persoalan keyakinan, persoalan akidah. Pernahkah kita bertanya, untuk apa itu dinaikkan? Kepada siapa itu dipersembahkan? Kalau alasannya supaya rumahnya adem, keluarganya rukun damai, sih banyak juga orang Jawa ya, supaya adem, rukun damai, murah rezeki, kepada siapa minta? Kalau dia minta kepada Allah, apakah Allah butuh pisang, jagung, padi? Butuh. Tidak mungkin butuh. Lalu kepada siapa dia persembahkan? Oh, dipersembahkan kepada yang lain selain Allah. Lebih gawat lagi. Yang begini ini nggak boleh sepele. Ini persoalan keyakinan. Ini harus diluruskan. Itulah tajdid, itulah gerakan Muhammadiyah. Meluruskan itu. Tapi ini tidak gampang. Nanti Pak Ginting, Pak Sibilunggah berhadapan dengan masyarakat yang ketat dengan tradisi. Saya cerita tradisi, saya ada pengalaman tradisi. Ini persoalan akidah. Allah paling benci kepada orang yang menduakan dia. Murka Allah. Murka. Nanti saya jelaskan dalam waktu kesempatan. Bagaimana orang yang banyak dosanya tapi tauhidnya benar, dia dibebaskan dari neraka. Tauhid ini yang paling penting. Jadi ibu-ibu, ini kan tradisi, ini kan sudah kebiasaan, ini kan sudah kata orang-orang tua dulu. Nanti gimana? Aku isi nanti kalau tak lakukan. Kita masalah, apa enggak? Apa kita sedang kepada keluarga, jiran tetangga? Apa kata orang kalau tidak disyarat-syarati? Biarkan orang marah, yang penting aku selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luruskan tauhid. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah kembalikan ibadah ini seperti sunnah Rasulullah yang dikerjakan oleh Rasul. Kita panutan kita Rasulullah, bukan ustaz, bukan ketua PDM, bukan Rasulullah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Maka amalan-amalan ibadah, sholat misalnya, zikir, doa yang tidak bersumber dari Rasul, itu kita singkirkan. Jangan kita buat, nanti tidak diterima ibadah kita. Tidak diterima. Ini yang mau kita luruskan, terutama sholat. Saya tidak tahu sekarang ada jemaah yang dibina di sekolah. Mudah-mudahan pelan-pelan sudah ada yang berubah. Kita lihat di masjid sholat sunatnya, ini sholat atau bukan gitu. Doa teriak-teriak, orang mau berdoa paling jago rumah dia berdoa, panjang doanya, kebutuhan dirinya, apa masalah hidup yang aku minta pada Allah penyelesaiannya. Jadi nggak teriak-teriak. Coba bedanya begitu aja, bedanya. Nggak teriak-teriak, zikir tidak teriak-teriak. Jadi mudah-mudahan Ibu Perwintan nanti mau bergabung, biar kalau ngaji nanti di divisi Muhammadiyah dan seperti apa ya, paham Muhammadiyah di dalam paham Islam. Jadi murnikan kembali kepada ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mau kita giring, ini mau kita giring. Wah, ibadah ini banyak orang ibadah sekedar formalitas. Kalau ditengok tak hanya di kampung, di kota-kota, kalau ditengok ada salat sunat, ada yang tidaknya nggak ada, belum tegak sudah sujud, belum tegak sudah sujud. Membaca kayak apa? Cepat sekali berangkat, mulut tidak bergerak di dalam hati semua, sehingga sholat 1 menit selesai. Ada pula di TV sholat tarawih 7 menit selesai, setelah lebih meriah lagi. Ini mau mengejar setoran atau apa gitu? Bapak dan Ibu, kita kepingin ibadah kita diterima. Wa an amala sholihan tarda, ya Allah, berikan dorongan kepadaku agar aku beramal solih yang Engkau terima, yang Engkau ridhoi. Bukan sekedar kata salat, tapi bagaimana salat itu salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kajiannya panjang kalau kita kaji. Kajiannya panjang. Semalam baru dibahas, ya, karena pakai seri, pengajiannya pakai seri. Hanya dua dalam rukun sholat yang kita baca selain takbir dan salam. Pertama membaca surah Al-Fatihah, kedua membaca tasyahud. Surah Al-Fatihah dan tasyahud. Tolong di dua ini harus betul bacaan. Harus betul bacaan. Mudah sekarang mempelajari. Ada kok Quran digital, ada kok di HP. Coba dengarkan bagaimana cara baca surah Al-Fatihah yang benar. Jadi perhatikan di Muhammadiyah enggak ada membaca surah Fatihah satu nafas, enggak ada. Atau dua nafas ditambah surah terawih, tidak ada. Kenapa? Setiap kali yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti selesai. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku, kata Allah. Artinya pujian itu aku terima, kata Allah. Dijawab. Maka sholat kita adalah saudara cakap-cakap dengan Allah, berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab. Hari ini tidak saya jelaskan pada diskusi tentang bagaimana dialog antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi sholat itu kepada antara aku dan hambaku kepada dua bagian di antara Allah. Satu untuk Allah, puji-pujian hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah kabulkan minta kita. Banyak permintaan kita di dalam sholat. Doa, maka as-salatu doa. Sholat adalah doa. Nah, nanti ini masalah paling ibadah. Nanti kita kaji lagi. Saya lanjut. Nah, di dalam itulah gerakan tajwid. Pertama, kita murnikan akidah tauhid kita. Biar orang benci asal akidah kita itu benar. Sehingga kita tidak menjadi golongan orang yang syirik kepada Allah. Min akbar kabair asyirku billah. Induknya dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya lanjut sampai jam berapa ini Pak? Sampai habis saja. Selesai. Nah, bagaimana Muhammadiyah memahami ad-dinul Islam? Nanti tengok di dalam, kepada kita yang sudah lama, tengok di putusan Sarji apa definisi Islam. Ad-dinul Islam lebih lagi. Apa takrif Islam, agama Islam dalam pandangan Muhammadiyah? Ini saya catatkan ini. Huwa ma anzalahu Allah fil Quran wa ma ja'at as-sunnatu sahih minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salihil ibadi dunya wa ukhra. Saya menggarisbawahi yang terakhir. Islam itu adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah sahihah, sunnah yang sahih. Maka dalam syariat Muhammadiyah hadis-hadis dhaif tidak kita pakai. Kita memilih selektif di dalam memilih hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang makmulah. Minal awamiri wan nawahi, berupa perintah dan larangan, wal irsyadat dan petunjuk. Nah, ini yang terakhir. Li salihil ibadi dunyakum wa ukhrakum, untuk kebaikan hamba dunia dan akhirat. Jadi dakwah kita untuk mengajak orang lain untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Muhammadiyah, ibu Aisyah, jangan hanya ibu bapak mau selamat sendiri ke surga. Di mana anak-anak kita? Di mana jiran-jiran kita? Yang harus kita ajak.
untuk kemaslahatan, kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Itulah tadi akidah harus diluruskan, ibadah harus dimurnikan. Kita ajak. Saya bersyukur Pak Giting tadi ada anak-anak muda yang bergabung. Ini menjadi sponsor nanti untuk menggerakkan dakwah. Cuma persoalannya, ini Pak Gul tahu persoalannya. Setelah ini gimana? Setelah hari ini kita resmikan ranting Muhammadiyah Simpang Sukarame, gimana setelah ini? Saya membina setelah ini. Ini persoalan. Aku naik Pak Giting, Sukabulu, Laubulu, selalu ikut mengislamkan orang sekampung. Bersama Ketua PB Al-Wasliyah dulu bergabung di Dewan Dakwah di sana ikut. Sekali masuk sekampung, sekali masuk 500 rame-rame kayak syahadatnya. Ada yang 800, satu kampung semua masuk. Tapi setelah itu tidak ada pembinaan lagi. Ini bukan salah masyarakat itu, salah kita juru dakwah. Jadi setelah ini didirikan, setelah ini bagaimana anak-anak di sini? Siapa yang mengajar ngajinya? Bagaimana nanti kalau terbentuk ibu-ibu Aisyah, ranting Aisyah, siapa yang menuntunnya? Tidak bisa belajar sendiri. Nah ini PR kita dengan Pak Gultom untuk mendatangkan ustaz-ustaz yang terus membina. Kita sudah sepakat kan, ranting daerah sini ranting binaan yang perlu dikawal. Ini bagaimana setelah ini? Ini yang menjadi pemikiran kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di dalam ajaran Islam, kalau mau kita bagi, ada bidang akidah, ada bidang akhlak, ada bidang ibadah, dan ada bidang amal. Tapi kajian kita hari ini yang mengarah kepada kajian akidah saja. Kalau ibadah sangat panjang, tidak cukup waktu. Sumber yang menjadi dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi hati-hati di kalangan masyarakat yang jauh seperti ini, ada satu lagi yang menjadi pegangan orang, tradisi. Tradisi yang bisa-bisa tradisi ini di atas, berada sudahnya di bawah. Itu yang lebih diutamakan. Aku naik daerah Gander Pak Ginting, sering ke Belanda, pesta adat di Belanda, pandai saya menari. Tapi tak berkaitan dengan akidah. Ada pesta pernikahan dipanggil, saya ngajar guru, rombongan guru-guru silakan ya, mainlah musik tadi. Yang jadi persoalan ketika kematian, ada guru kawan saya, mertuanya meninggal, 3 hari 3 malam ngandung, nangis. Yolah tiplakap, buat 3 hari kemarin ngandung. Mertua pelak meninggal, masa menantu tak menangis. Masing-masing landak. Dan ketika itu apa yang terjadi? Semua yang menari, semua anggota keluarga, semua merata. Ande, bola ustaz Ande, kok tadi kenapa Ande? Nah, kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Sekal musuh hati Ande, sekali hati tadi kenapa? Semua merata. Ini tradisi. Dalam Islam tidak bisa, tidak bisa, harus ditinggalkan. Nah ini kerja berat Pak Sidi Sunjan ini kepada kawan-kawan ya, KDKD Trina. Ini jadi PR. Merata ini di dalam Islam itu sangat dilarang, sangat dilarang. Ya, bahkan disamakan dengan orang jahiliyah. Ini tradisi, ini adat. Inilah nanti yang agak berat.
yang agak berat. Kalau nanti kita kritisi, kita luruskan, oh sudah dari nenek moyang kita seperti ini nggak bisa diubah, nggak boleh. Makanya di dalam keharusan Pak Ginting sulit untuk memecah umat, karena dia beragam. Dan kalau dikaitkan ini kade-kade semua dulur, kalau Jawa dulur ya, ada Mengkila, ada Nina, ada Sili, ada Mama, ada Mengkila. Jadi keluarga sebenarnya beda-beda agama, maka sulit untuk dipecah. Karena adat lebih tinggi daripada agama. Nah, ketika dulu di masa Arab Jahiliyah pun seperti ini. Orang Arab Jahiliyah itu, ketika Rasul mengajak kepada mereka, ud'u ila kalimatain, aku ajak kalian kepada dua kalimat. Dua kalimat itu berat dalam timbangan, khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Itulah dia dua kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata mereka? Sulit diajak untuk mentauhidkan Allah, sulit diajak untuk meninggalkan adat istiadat jahiliyah. Apa kata mereka di dalam surah Al-A'raf ayat 20 disebutkan, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Mereka berkata, ya Muhammad, apakah engkau ajak kami untuk hanya menyembah Allah semata, lalu kami harus meninggalkan adat istiadat nenek moyang kami? Berat meninggalkan adat istiadat. Dan orang-orang Arab itu sebenarnya bukan dengan nanti karangan Al-Maududi. Sebenarnya mereka juga mempercayai Allah, tapi Allah jadikan itu sebagai Tuhan yang vakum, yang hanya menciptakan alam semesta tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu perlu ada yang menyambungkan ke sana kepada Allah, itulah wasilah. Maka ketika mereka diajak untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, apa kata mereka? Ketika mereka dilarang untuk menyembah Lata, Manata, Uzza, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Kami sebenarnya tidak menyembah Lata, Uzza, Manata itu selain hanya kami diri sebagai wasilah, perantara supaya kami dekat kepada Allah. Minta kepada kuburan misalnya. Di kota-kota banyak di kota-kota minta kepada kuburan banyak. Anaknya mau ujian sidang minta hijau, nah datangilah tolong dulu, minta izin. Dia sudah meninggal kan ke kuburan, minta izin kepada Allah untuk restu supaya lulus ketika dia ujian. Minta kepada kuburan. Yang lucunya bukan sekedar orang-orang pintar juga banyak minta kepada kuburan. Banyak. Saya pernah pergi ke Masjid Sunan Ampel, di belakang ada makam Sunan Ampel. Wah, rame. Makam itu dibungkus sama kain putih. Banyak yang minta ke sana. Bukan orang-orang tak berilmu, orang-orang berpendidikan. Nggak usah jauh-jauh. Nah ini Pak Gultom waktu caleg-caleg kemarin, kayak mandi-mandi di Datu apa ini yang sebelum Dohor. Nah, kuburan Datu apa itu? Landak, Datu Landak. Jadi waktu kami duduk di posnya itu, bercakap yang menjaga yang jual kopi itu, baru kemarin ini tadi itu juga ada dari caleg dari Medan minta ke kuburan sini. Caleg minta ke kuburan. Banyak kali kuburan diserang oleh caleg-caleg. Ini persoalan keyakinan, ini tauhid. Jangankan kepada makam orang yang sudah meninggal, kepada makam Rasul pun tak bisa kita minta kepada makam Rasul. Tidak dibenarkan. Kita yang sudah umrah, sudah haji, siapa yang teriak-teriak di hadapan makam Rasul itu dipukul, itu diusir, si halal.
Tak bisa kita minta kepada arwah Rasul, tapi minta kepada langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masih ada waktu sedikit lagi. Persoalan tauhid di dalam kesyariatan Muhammadiyah ini tidak bisa ditawar untuk menyelamatkan umat. Saya membacakan ada sebuah hadis, tapi hadis ini panjang. Menurut Albani hadis ini sahih. Ini riwayat Ahmad dan Tirmizi. Panjang sekali hadis ini. Hadis ini menceritakan ada seorang laki-laki yang dosanya itu sebanyak 99 gulungan catatan dosa. Kayak karpet gini lah ya. Ada 99 gulungan dan satu karpet ini panjangnya sejauh mata memandang. Kira-kira semana ya? Kalau kita pinggir laut, nampak jauh pinggir laut sana, tak nampak pinggirnya. Sepanjang itulah catatan dosa. Ada 99 karpet. Kalau kita menengok ke langit sejauh mata memandang, begitulah banyak dosa. Hadis ini sahih menurut Albani. Saya bacakan matanya tiba-tiba baru saya terjemahkan. Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Inna Allaha sayukhallisu rajulan, sesungguhnya Allah membebaskan seorang laki-laki di tengah-tengah kerumunan manusia di padang mahsyar. Di pada masa di tengah-tengah kerumunan manusia itu ada seorang laki-laki Allah bebaskan dia. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Orang laki-laki itu dosanya bergelimang. Tis'atan wa tis'ina sijillan. Tis'atan wa tis'ina 99. Sijilan, gulungan. Jadi karpet kita bilang gulungan. Jadi ada seorang laki-laki di tengah-tengah penantian di padang mahsyar, di tengah-tengah kumpulan manusia semuanya, Allah umumkan ada seorang laki-laki yang Allah bebaskan dari siksa. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap gulungan sejauh mata memandang. Maddil basar, sejauh mata memandang. Gak tahu-tahu lah. Kemudian Allah berkata, Atunkiru min hadha syai'a. Atunkiru min hadha syai'a. Polan, adakah yang kau ingkari dari semua catatan ini? Ada yang mohon ingkari. Dari tercatat 99 gulungan dosanya itu, Allah bertanya kepada dia, diberi kesempatan, adakah yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Fayaqulu la ya Rabb. Dia berkata tidak ada ya Rabb, berarti yakinnya ya. Fayaqulu, kalau Allah berkata lagi, afalaka udhrun, apakah kau memberi alasan lagi? Silakan kau berargumen. Kira-kira diberi kesempatan untuk berargumen. Ada argumen lagi tentang dosa sebanyak ini? Fayaqul la ya Rabb. Dia berkata tidak ya Tuhanku, berarti dia yakin. Fayaqul, Allah berfirman, bala inna laka indana hasanah. Tapi kata Allah, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Pada dirimu itu ada satu kebaikan, kata Allah. Engkau memiliki itu. Fa'innahu la zulma 'alaika al-yawm. Karena itu hari ini engkau tidak disiksa. Engkau tidak disiksa.
fatakhruju bitaqah. Nanti cari hadis tentang bitaqah. Fatakhruju bitaqah, maka dikeluarkanlah satu kartu. Jadi kartunya kayak gini lah ya. Satu kartu dikeluarkan. Satu kartu. Satu helai kartu. Macam kartu tadi boleh lah. Kartu anggota. Satu kartu dikeluarkan. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kartu itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia memiliki kartu itu. Dosanya sebanyak 99 gulungan karpet ini tadi, dan satu karpet panjangnya sedaun mata memandang. Tapi di samping itu dia punya kartu. Kartu itu bertuliskan 2 kalimat syahadat. Fayaqul, Allah berkata, "Uhdur wazanka." Hadirkan timbangan. Nah, ini pada saat mau ditimbang. Hadirkan timbangan. Hadirkan timbang lagi. Dosa yang 99 gulungan tadi dengan satu helai kartu. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya Allah, ma hadhil bitaqah ma'a hadhis sijillat." Ya Rabb, apa artinya sehelai kartu ini dibandingkan dengan 99 gulungan dosa? Apa artinya? Tapi mau ditimbang satu helai kartu dengan 99 gulungan karpet, dan mau ditimbang. Saya teruskan di sini. Faqala la tuzlam. Faqala innaka la tuzlam. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dianiaya. Qala fatuda'u sijillat fi kaffatin. Allah berfirman, letakkanlah 99 gulungan tadi ke satu piring timbangan. Taruhkan di situ. Kan timbangnya 2 ya. Satu dosa, satu pahala. Letakkanlah di sebelah kiri satu daun timbangan tadi. Letakkanlah dosa yang 99 gulungan itu. Wal bitaqatu fi kaffatin, dan letakkan pula satu helai kartu di satu daun timbangan sebelah. Ditimbang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Fatashatil sijillat. Dosa yang 99 terangkat dengan satu helai kartu. Terangkat. Bahasa Quratul Bitaqah begitu berat. Satu helai kartu yang begitu berat. Fala yahulu ma ismillah syai', maka tidak lebih berat ketika di dalamnya ada kalimat Allah. Itulah dia 2 kalimat syahadat. Jadi tidak main-main 2 kalimat syahadat ini. Maka Rasul mengajak ila kalimatain khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Aku ajak kalian kepada 2 kalimat berat ringan congkak, berat dalam timbangan. Ini terbukti. Pak Sinilingga, Pak Rajab, ini tugas kita. Mana KD-KD yang belum Islam, yuk kita Islamkan. Ini umat dakwah, tugas persyarikatan, bukan hanya menyampaikan dakwah kepada hanya orang-orang Islam, tetapi kepada keluarga yang belum Islam kita ajak 2 kalimat syahadat untuk menyelamatkan dia. Ini artinya apa Pak Dani? 2 kalimat syahadat ini kalau betul-betul kita jaga, ini yang nanti akan membantu kita. Dalam riwayat Bukhari terakhirnya, as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah
Berbahagialah orang pada hari kiamat man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Beruntunglah orang-orang yang berkata la ilaha illallah, dia Islam tapi khalisan min qalbihi au nafsihi, tapi dia ikhlas khalisan baik dari hatinya maupun dari jiwanya. Syarah terhadap hadis ini, penjelasan terhadap hadis ini, apa makna khalisan min qalbi au nafsihi, yaitu man salima qalbuhu minasyirk, yaitu orang yang terbebas dari perbuatan syirik. Jadi dia syahadat, dia Islam, dan sedikit pun tidak ada dengan syirik kepada Allah. Inilah yang disebut dengan khalisan. Ke arah inilah yang kita luruskan ini. Maka saya bilang tantangan Pak Sidilega, Pak Ginting berat. Tidak boleh hanya kita yang selamat, Pak Ginting, Pak Sidilega, tak boleh. Tidak boleh nyangkura kita, tidak boleh. Tapi kita ajak adik-adik kita. Dulu kita ajak, yuk. Kita mau selamat beramai-ramai. Selamatkan akidah tauhidnya kepada Allah. Bebaskan dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan dakwah kita ini sekarang sudah sangat luar biasa, dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Udah gak banyak orang takut lagi dengan Muhammadiyah. Gak takut lagi. Karena kajinya itu benar. Tapi adalah sedikit menyinggung adat istiadat yang kira-kira tak cocok, tapi kaitannya dengan akidah. Itu harus kita pikirkan. Kita utamakan dulu agama kita, din, daripada adat istiadat. Mudah-mudahan ranting Muhammadiyah Simpang Sukaramai memberikan cahaya kepada jiran tangga, pada masyarakat sekitar, untuk betul-betul menjalankan Islam secara murni, benar tauhidnya kepada Allah dan benar ibadahnya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Barangkali ini yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat para pimpinan ranting Muhammadiyah Simpang Sukaramai, segera bentuk susunan kepengurusan Pak Sidilega bersama Pak Ginting, segeralah bentuk PRA pimpinan ranting Aisyah supaya bareng. Dan terima kasih Pak Ginting, Pak Rajab ini yang sangat sering hadir dalam pengajian. Dan lagi-lagi inilah amal soleh kita, inilah pengorbanan kita untuk agama Allah. Mantan surah yang sukum, siapa yang menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah ini, pasti Allah akan membantu. Ini harus yakin. Ada yang jalan untuk membantu kita, ada yang solusi setiap kali ada kesulitan. Allah jamin. Terima kasih. Barangkali agak panjangnya ceramah ini, dan mudah-mudahan tausiah yang agak panjang ini sebagian dapat tertangkap ya, bagaimana persyaratan Muhammadiyah dalam menjalankan dakwahnya, mudah-mudahan diterima oleh masyarakat, tidak lain ya untuk mengajak umat ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah. Assalamualaikum.